kabar Ibu Heni Sultan Muda? Ya, alhamdulillah tetap sehat. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu Merlisa Marsolin? Baik, alhamdulillah. Ibu ini kan sementara ini kita mau masuk memperingati Hari Kartini di tanggal 21. Nah, memang saya sengaja undang Kartini-Kartini Maluku Utara untuk di program Tamu Tribun. Ini ke Ibu Sultan dulu mungkin. Menurut Ibu sosok Kartini itu seperti apa? Kalau Kartini bagi saya itu adalah inspirasi bagi kaum perempuan, karena memang Kartini adalah perempuan pertama yang mulai mengangkat harkat dan martabat perempuan-perempuan Indonesia ya. Jadi di mata perempuan-perempuan lain bahwa Kartini adalah sosok motivator yang membangkitkan semangat-semangat perempuan lain supaya bisa eksis seperti Raden Ajeng Kartini. Oke, beralih ke Ibu Merlisa. Kalau menurut Ibu Merlisa, sosok Kartini itu seperti apa? Yang kita tahu ya, sosok Kartini yang setiap tahun selalu pada tanggal yang sama, 21 April selalu kita memperingati Hari Kartini ya, dengan tema-tema yang berbagai macam tema yang setiap tahun. Yang pasti berkat perjuangan seorang Kartini lah, sampai kita perempuan bisa diberikan ruang untuk pendidikan. Pertama yang berjuang adalah masalah pendidikan ya. Kita diberikan kesempatan untuk meraih pendidikan setinggi mungkin untuk perempuan. Jadi memang di sini perjuangan Ibu Kartini yang seperti kita tahu sangat luar biasa. Yang sampai karena perjuangan beliaulah setiap tahun kita harus memperingati Hari Kartini. Jadi memang sungguh luar biasa. Dua Kartini ini kan Sebentar, tapi Kartini ini adanya ketika kita memperingati Hari Kartini ini, kita harus melihat semangat karena adanya Raden Ajeng Kartini sampai ada kesetaraan gender. Yang mana tadinya kan perempuan itu dimarginalkan, ya, bahwa perempuan itu hidupnya cuma di dapur ya, gitu. Nah, munculnya Kartini ini menjadi semangat pemicu bahwa kita setara bukan dalam hal tetap kalau di rumah tangga tetap ada imam ya, tapi setara dalam kehidupan di luar ya. Sekarang Ibu sudah merasa itu apa belum? Soal kesetaraan. Oh, kalau setara, kalau Ibu sendiri saya belum setara. Belum. Karena masih ada juga anggapan image bahwa masih ada image orang bahwa memang perempuan itu layaknya ya melayani suami, masih tetap di dapur. Dan saya ingat waktu itu saya ikuti ya, waktu Ibu Mel maju sebagai calon wali kota, saya ikuti di YouTube bagaimana beliau selalu berkelakar bahwa jangan cuma di dapur, di sumur dan tempat tidur. Ya, itu. Ini yang dapur, sumur, kasur. Ya, tiga itu. Dia. Apakah soal itu dia terbawa sampai di DPR? Soal kesetaraan tadi. Ya. Soal kesetaraan tadi. Nah, itu apakah dia terbawa sampai ke DPR? Yang Ibu merasa belum setara, tapi kalau DPR alhamdulillah sudah mulai ada kesetaraan ya. Tapi kalau di luar, memang di luar gedung DPR kita masih ada kesenjangan. Apa-apa masih ada. Laki-laki duluan. Itu Ibu masih merasa seperti itu ya? Iya. Kayak masih ada kesenjangan. Iya. Kalau menurut Ibu Merlisa seperti apa? Apa yang disampaikan Ibu Heni memang secara garis besar ada benarnya semuanya. Tadi ini menurut saya ini tergantung budaya sebenarnya. Nah, budaya yang memang terpisah ya, khususnya ada yang bilang bahwa Maluku Utara ini beda dengan daerah lain. Contohnya kemarin sempat dibahas itu di Surabaya itu yang semuanya kiai wilayah NU, tapi bisa dipimpin oleh seorang perempuan ya. Bahkan kota Surabaya sekalipun dipimpin Ibu Risma, gubernur sekalipun dipimpin Ibu Kofifa kan. Apa bedanya kalau kita bicara terkait dengan agama gitu kan? Jadi di sini saya melihat perbedaannya adalah budaya yang memang budaya masih dipegang oleh masyarakat, contohnya Maluku Utara ya. Tapi kalau daerah lain khususnya Jawa dan daerah lain memang kepala daerahnya ada yang perempuan dan berprestasi. Contohnya Tangsel, Ibu Arin gitu kan. Itu justru jadi ketua asosiasi untuk seluruh kepala daerah gitu. Jadi memang di sini bagaimana kita membuka image gitu, budayanya ini yang harus kita
Artinya budaya ya kita pegang budaya kita ya, budaya adat istiadat orang, tapi harus kita luruskan gitu pemikiran-pemikiran masyarakat yang mungkin masih berpikir oh perempuan ini cuma bisa di dapur, kamar, bahkan sumur gitu ya, kan. betul. Ya. Memang yang saya dapati selama saya perjalanan di organisasi maupun di partai masih ada pemikiran-pemikiran seperti Masih itu. ada. Dalam hal bukan hanya politik saja, tapi dalam hal olahraga contohnya ya. Sekarang sepak bola bukan cuma laki-laki saja, tapi ada klub untuk sepak bola perempuan kan. Iya, betul. Sampai di contohnya organisasi PSSI sendiri pun ada bidang untuk khusus perempuan kan. Bahkan sepak bola perempuan pun jadi masuk untuk Kota Ternate kemarin masuk sampai ke nasional, tim nasional bahkan. Ya, betul. Iya, jadi sangat luar biasa. Tapi di sisi lain orang berpikir perempuan kenapa main bola itu kan laki-laki gitu kan. Perempuan ini kan tugasnya lain. Nah ini ada suara-suara seperti itu yang keluar. Jadi memang kalau saya berpikir ego yang mengambil bahwa ini budaya kita ini. Tapi sebenarnya ego yang masih ada gitu loh. Budaya membedakan gitu. Seperti itu. Ibu Heni sama Ibu Marlisa ini kan sudah cukup lama di DPR. Dari aspek kuantitas itu lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan. Bagaimana menyesuaikan kondisi ini di DPR khususnya? Saya mulai dulu mungkin dari Ibu Marlisa. Ya, pengalaman memang, Ibu sih waktu iya, pengalaman DPR saya ini. ya kemarin. Kita harus memperlihatkan gitu, memperlihatkan kemampuan kita gitu. Tapi kalau kita diam saja dan memilih sisi diam ya pasti tidak dianggap dan tidak dilihat gitu. Tapi harus kita sendiri dari sikap kita sendiri yang harus memperlihatkan bahwa kita punya kemampuan, kita mampu. Itu sempat gitu. ada argumen waktu mungkin paripurna apa ini pernah ada argumen? Kalau di Pernah, DPR kayaknya pengalaman tidak sih? ada ya Tidak untuk ada ya? perbedaan kesetaraan gender di situ tidak ada gitu. Kayak misalkan Hanya- ada apa program-program khusus mungkin. Kalau yang- itu tidak ada, hanya Tidak ada. kadang-kadang memang kalau ada diberikan kesempatan ya, kadang-kadang kan di politik di DPR kan biasa rebutan gitu kan. Kadang-kadang tergantung dari kita, yang perempuan yang cuma 6, siapa sih yang berani maju gitu? Maju untuk bertampil, siapa sih yang berani untuk maju untuk sebagai pimpinan komisi gitu. Kadang-kadang memang ruang-ruang itu yang tidak diambil kesempatan gitu. Kan kalau seperti itu pada akhirnya kan suara terbanyak. Biasanya DPR tradisinya kan begitu. Suara terbanyak kebanyakan iya perempuan. Jadi menyesuaikannya bagaimana? Oh iya, kalau DPR kan biasanya pengambilan keputusan Iya. Dengan suara ya. terbanyak. Kita masing-masing berpikir bukan kesetaraan gender ya, lebih banyak kepada kepentingan gitu, kepentingan orang banyak yang biasa kita lihat ya sudah kita ambil pendapat gitu. Bukan dalam sisi apa perbedaan perempuan atau laki-laki itu tidak di DPR. Kalau Ibu? Bu Heni? Memang secara kuantitas itu laki-laki lebih banyak kalau kita bicara DPRD Kota Ternate. Iya, DPRD karena Kota kebetulan Ternate. kami berdua dulu, Ibu Marlisa pernah di DPR Kota juga dan saya sampai saat ini masih DPRD Kota Ternate. Kuantitas memang banyak laki-laki ya. Laki-laki. Sekarang Tapi kalau nggak salah 6 orang ya? kualitasnya juga itu jangan salah. Kualitasnya juga perempuan tidak kalah. Tidak kalah itu Iya. ya, luar biasa. Di sana kita 6 orang. Kualitas mereka bagus-bagus semua teman-teman saya. Iya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati kalau melihat dari kuantitas karena perempuan-perempuan di parlemen di DPRD Kota Ternate mempunyai kualitas yang memang ketika memang ada berbeda pendapat ya perempuan lebih militan daripada laki-laki, lebih banyak perempuan itu lebih memperjuangkan hak-hak teman-teman. Itu yang saya lihat ada Yang bersuara, sisi feminismenya, sisi baiknya perempuan ketika memperjuangkan sesuatu itu tidak memperjuangkan ansi kepentingan diri sendiri, tidak, tapi bagaimana memperjuangkan kepentingan teman-teman yang lain juga. Itu mungkin sifat keibuan ya, keibuannya itu Tidak di bisa situ. lari. Tidak bisa lari dari situ gitu. Sekarang kan 6 orang di DPR sekarang, Iya. yang khusus Kota Ternate. Semua itu kompak apa tidak? Ya kompak. Kompak ya, sampai sekarang? Ya. Oke. Kemudian selanjutnya terkait dengan 30%. Ya. Kira-kira menurut dua Sri Kandi Kota Ternate ini, apakah perlu ditambah 30%? Ya kalau dari Kuota 30%. Iya. Dari kuantitasnya memang dari
itu harus ditambah. Karena Ditambah, kalau ya? 30% kan kita otomatis masih kurang ya. Harusnya kalau 30% tuh paling tidak dari 30 kan 9. Tapi yang ada baru 6. Insya Allah mungkin ke depan akan lebih banyak lagi perempuan. Makanya memang ini momentum yang tepat ya di Hari Kartini mendorong perempuan-perempuan lain untuk ikut maju. Lebih banyak lagi Iya. terjun ke politik. Kalau menurut Ibu Marlisa soal kuota 30%, apakah ini sudah cukup atau perlu ditambah? Kalau Soal boleh kuota perlu perempuan. ditambah ya. Oh, perlu ditambah juga? Perlu ditambah, jangan hanya 30%. Oh gitu. Iya. Kemudian selanjutnya terkait dengan ideal untuk Kartini sekarang, idealnya menjadi Kartini masa kini itu seperti apa? Kalau menurut Ibu Heni? Tetap berjuang, semangat berjuang tuh harus ada, terinspirasi mengikuti apa yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini ya. Semangat juang yang kita perlu ambil dari Raden Ajeng Kartini, tapi balik lagi kita juga harus melihat fitrah kita sebagai perempuan. Ketika kita di rumah, kita harus menempatkan posisi kita bahwa kita adalah seorang ibu, seorang istri yang memang harus melayani keluarga gitu. Sehebat apapun perempuan di luar tetap balik lagi ke rumah, sifat keibuannya tetap harus feminisme, ya. tetap di dapur Balik lagi juga. ke alam kekodratnya, ya. Betul, gitu. Kalau Ibu Marlisa, Kalau menurut saya Kartini sekarang tuh harus lebih kuat ya dalam memperjuangkan emansipasi perempuan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan, yang artinya masih banyak kurang gitu untuk keterwakilan perempuan itu sendiri. Dan kenapa saya bilang perempuan yang harus kuat? Karena memang tadi yang Ibu Heni bilang bahwa dia punya dua tugas gitu loh. Kadang dalam satu sisi dia punya karir, dalam satu sisi dia sebagai ibu rumah tangga. Karena memang sekarang banyak perempuan yang menjalankan dua tugas seperti itu. Jadi pulang ke rumah sebagai ibu rumah tangga yang harus melayani suami dan anak. Di sisi lain dia tahankan karirnya. Jadi ini memang sisi yang paling berat. Jadi harus kuat menghadapi emansipasi perempuan, perjuangan Kartini yang sekarang ini. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.